Ini ada pertanyaan terakhir ya, Mas Ziki dari mahasiswa. Ada 4, nanti dirangkum saja jawabannya. Saya bacakan semua. Pertanyaannya dari online nih Mas Ziki, banyak sekali. Selamat siang, saya Nida Hoinifah dari Prodi Ilmu Komunikasi. Bagaimana cara memilih tim yang ideal dalam memulai usaha? Itu yang pertama. Yang kedua, saya Ashal Zilham ingin bertanya, kita membicarakan mengenai kewirausahaan di kota besar. Lalu bagaimana untuk masyarakat yang tinggal di desa atau bertempat tinggal berada di daerah laut? Kira-kira ide apa yang ada di pikiran kakak untuk berwirausaha? Mungkin tinggalnya di sana, Mas. Kemudian yang ketiga, selamat pagi, saya Habibur Rahman. Saya mau bertanya, apakah bisnis sudah berjalan dan bagaimana cara mengetahui bisnis kita sehat, Kak? Terima kasih. Yang keempat, selamat pagi, saya Gabriela Mutiara Albeta ingin bertanya, apakah saham yang digadaikan akan menghilang di portofolio? Oh, saham ini digadaikan. Bertanya tentang saham. Oh iya. Nanti Pak Rudi sebagian. Jadi itu ada sekitar 3 pertanyaan, Mas Zikri mungkin diresum. Terima kasih kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan yang nggak bisa saya sebutin satu-satu namanya. Yang pertama bicara masalah tim kerja. Bagaimana sih cara memilih tim bisnis ya Bu ya? Tim bisnis yang cocok gitu buat kita. Oke, sebenarnya balik lagi ke diri kita masing-masing. Kalau kita bicara memilih, ya mungkin nggak akan ketemu. Saya maunya ini, nggak akan ketemu Pak. Kita memilih siapa? Sama seperti teman-teman. Saya yakin nih, teman-teman di kampus pasti kalian nggak memilih kan, tongkrongan kalian di mana, nggak ada yang milih. Tapi dengan sendirinya, chemistry kalian bertemu dengan chemistry yang sama dengan kalian. Oke, cocok dengan ini. Contoh kayak waktu di sekolah, pasti ada nih satu tongkrongan anak-anak yang dia pendiam semua, kerjaannya baca buku, kutu buku, hobinya sama Pak, ya kan? Nah, kenapa mereka bisa milih? Pernah nggak mereka buat seleksi deh? Kita butuhnya orang-orang kayak gini? Enggak. Sebenarnya itu ketemu dengan sendirinya seiring berjalannya waktu. Nah, berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Pak Rudi tadi, saya sepakat Pak sama apa yang Bapak katakan. Inilah indahnya proses. Dari proses itu kita bisa mengenal nih teman kita, oh ternyata ini orangnya begini, oh ini cocok dengan sendirinya, tanpa komunikasi yang sifatnya verbal banget juga kita nanti akan cocok kok, yuk kita mulai usahain yuk, dengan sendirinya. Ya itu juga yang saat ini yang saya sedang lakukan di Parole Social Space dengan teman-teman yang ada di IBIK juga, begitu. Jadi nggak usah takut, masalah tim itu kita nggak bisa milih. Kecuali teman-teman emang jadi manajer ya, atau manajer SDM gitu kan, human resource gitu, bisa kan, pilih nih, saya butuhnya orang kayak gini, bisa ikutin aturan main, enggak. Tapi kalau kita memilih teman bisnis, artinya segala sesuatu, kelebihannya, kekurangannya, kita terima. Dan kita yakin, kelebihan dan kekurangannya itu adalah bagian dari proses bisnis kita juga, dan kita harus terima itu, begitu. Seiring berjalan waktu aja, proses cocok. Kalau kita mau cari cocok semua orang sama ya nggak mungkin. Tapi setiap orang pasti punya kelebihan, punya kekurangan yang akan melengkapi di kekosongan dalam bisnis kita. Yang kedua tadi apa Ibu ya? Masalah bisnis apa yang cocok di pantai gitu ya. Nah, ini kayaknya lebih tepat pertanyaannya untuk segmentasi pasar sih. Di kota besar bagaimana tadi gitu ya Bu ya, kalau di daerah terpencil gimana. Nah sebenarnya bisnis kuliner juga ada segmentasi pasar ya teman-teman. Kalau saya pribadi, saya mensegmentasikan nih Pak Rudi, ada 3 Pak Rudi. Yang pertama itu adalah segmentasi kelas atas, saya dari kelas bawah dulu, kelas bawah, di mana mereka tidak terlalu memperdulikan masalah penampilan, kebersihan dan segala macam. Tetapi yang utama adalah quantity, murah, meriah, tapi jangan sampai muntah kan begitu. Iya 3M. Nah itu satu. Itu kalau kelas bawah. Jadi nggak peduli nih bentuk kayak gimana, maksudnya tampilannya ya udah, pokoknya murah. Wah ini murah, ini akan jadi inceran nih. Kedua
masalah orang kelas menengah. Di kelas menengah itu mereka sudah memperhatikan rasa. Nggak apa-apa harganya sedikit mahal, tapi kalau rasa ada kepuasan batin yang harus ditunaikan. Ya udah, saya mau beli, ini lebih enak. Nggak apa-apa, lebih sedikit. Nah, ketiga, itu ada segmentasi pasar kelas atas. Mereka itu lebih berbicara presentasi. Nah, tapi jangan ditanya, kalau sudah presentasi berarti yang masak juga udah chef. Yang menciptakan juga udah barista kelas atas kalau kopi. Dan rasanya udah nggak diragukan. Nah, setingkat di atas itu ya itu tadi. Berarti presentasinya harus bagus, tampilan. Mungkin teman-teman pernah lihat kan makanan yang kecil banget gitu, atau kayaknya nggak worth it banget lah buat dijual dengan harga sekian gitu. Tapi penampilannya bagus. Nah, berkaitan dengan yang dikatakan oleh teman tadi, gimana sih kalau di kampung, gimana sih kalau di desa? Sebenarnya sederhana. Ya itulah kita perlunya assessment kan. Sebelum kita mulai bisnis, kita juga harus tahu nih. Jangan ujuk-ujuk maju terus nabrak tembok ntar kan gitu. Kita harus lihat dulu nih orang di sekitar kita apa sih. Orang biasa orang di pesisir. Orang di pesisir itu kebetulan saya juga orang pesisir, Bu. Saya juga dari pesisir laut di Sumatera sana, saya jauh rumah saya. Nah, orang di pesisir tuh cenderung memang lebih senang tuh kayak makanan yang banyak. Terus sifatnya tuh murah kayak gitu. Nah, kita bisa ciptakan lah makanan-makanan yang sifatnya sintesis. Contoh kayak bakso mungkin dibuat lebih tepungnya lebih kenyal, lebih banyak tepung daripada daging, dibanyakin sedikit penyedapnya ya kan, karena kan memang tujuannya kan itu banyak kan gitu, murah, meriah, tapi jangan sampai muntah kan begitu. Nah, kalau untuk di perkotaan ya mungkin sudah lebih menengah, dibuat makanan yang lebih enak, tampilan yang lebih menarik, seperti itu, Bu. Tadi yang terakhir apa, Bu ya? Satu lagi. Bagaimana cara mengetahui bisnis kita yang sehat? Sebenarnya balik lagi teman-teman ke konsep dasar tujuan didirikannya sebuah perusahaan. Apa sih? Profit. Bisnis yang menghasilkan, dapat untung, itu udah sehat. Artinya bisnis yang sehat ini profit dalam artian sudah laba bersih ya, sudah potong biaya-biaya lain dan segala macam itu sudah dihitung, kita dapat pendapatan, itu sehat. Tapi terkadang memang bisnis itu ada mengalami kerugian. Nah, disinilah salah satunya bisnis itu perlu kita tanamkan namanya going concern. Meskipun kita rugi, meskipun kita ini tetap harus kita jalankan. Demi apa? Demi menjaga eksistensi usaha tadi. Demi menjaga sehatnya perusahaan tadi juga. Jadi sehat itu nggak cuma masalah profit aja, tapi benar. Tapi bukan berarti kita bikin usaha nggak ada untung ya udah gitu aja terus, nggak mungkin dong kan gitu. Berarti kita harus selain untung, jadi kalau ada kalanya rugi nggak apa-apa, jalanin aja. Memang prosesnya seperti itu. Bisnis itu harus going concern. Ya udah. Nah terus kita dari situ kita bisa lihat bisnis yang sehat tuh memang yang bisnis yang bisa memberikan kita keuntungan baik secara material maupun non material. Salah satu non material yaitu tadi, setidaknya untuk kedepannya kita jadi nggak rugi lagi. Kita tahu nih, oh kalau ada borongan yang kayak gini nggak usah kita ambil nih, ini ngerugiin kita. Iya dong, itu kan mahal juga tuh ilmu yang seperti itu. Oke, seperti itu paling Bu. Terima kasih teman-teman pertanyaannya. Ya, terima kasih Mas Fikri. Mungkin Pak Rudi mau menambahkan sedikit? Oke, baik teman-teman, saya tambahkan sedikit. Gini teman-teman, kadang kita itu sadar bahwa sebenarnya passion kita itu bukan buat jualan, buat dagang. Benar ya? Mau dipaksain sampai manapun, begitu buka usaha jatuh, nggak usah khawatir teman-teman. Pengalaman Anda itu bisa menjadi modal usaha Anda. Anda bisa sharing, Anda bisa jadi pendamping UMKM, Anda bisa menjadi konsultannya UMKM. Jadi inkubator itu bukan hanya mau menelurkan seorang bisnismen, tidak. Tetapi Anda menjadi pendamping UMKM pun itu adalah usaha Anda. Anda kan membuat perusahaan itu kan. Anda membuat suatu lembaga. Anda membuat suatu
kesempatan bagi orang-orang yang memang passionnya ada di situ. Lalu kenapa enggak Anda coba wadahi mereka-mereka yang memang hobinya begitu? Gitu kan? Gitu. Jadi kita memang tidak bisa memaksakan semua orang itu harus dagang. Lambok 300 juta sekarang penduduk Indonesia semuanya dagang. Sing beli sopo? Lah ya toh, sing tuku sopo? Nek kabeh dagang gitu. Sing tuku sopo? Gak iso. Ada partsnya masing-masing. Ada bagian masing-masing. Terhadap nanti Anda sudah menjadi pendamping, Anda sudah menjadi konsultan, lalu tiba-tiba Anda muncul usaha seperti Mas Ziki, wallahu alam bil sawab. Kita nggak tahu ke depannya seperti apa. Tetapi jangan pernah Anda kecewa lalu mutung di depan karena saya nggak jadi pengusaha, jangan pernah. Di luar daripada itu, Anda masih banyak bisa menjadi pengusaha. Baik itu di bidang pendidikan, pendampingan, pembinaan, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Kira-kira itu Bu Pursil. Terima kasih. Terima kasih Pak Rudi. Baik, Bapak, Ibu, dan mahasiswa sekalian yang berbahagia, karena tidak ada pertanyaan lagi akan saya tutup. Alhamdulillah rangkaian acara kuliah umum pada kuliah kewirausahaan pemuda pada hari ini sudah terlaksana dengan baik. Mudah-mudahan materi yang disampaikan bermanfaat, dan akhir kata saya Priscilla Damayanti undur diri. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Acara kami serahkan kepada Ibu MC, Ibu Mayang Rianti. Baik, kami haturkan terima kasih kepada seluruh narasumber yang tadi telah memaparkan mengenai topik-topik dari kuliah umum kewirausahaan pemuda. Juga kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Priscilla Damayanti yang telah berkenan untuk memandu jalannya diskusi. Bapak, Ibu, dan seluruh hadirin yang kami hormati, memasuki acara berikutnya adalah pemberian penghargaan. Tanda penghargaan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia yang akan disampaikan atau diberikan oleh Bapak Hairil selaku Kepala Bidang Pengembangan Wirausaha Kemenpora Republik Indonesia. Kami mohon untuk maju ke depan. Juga perwakilan dari IBIKUS Goro pemberian penghargaan akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Haji Daniel Taib MM. Untuk itu kepada Bapak Hairil dan Bapak Daniel dimohon untuk maju ke depan. Baik, terima kasih. Selanjutnya kami mohon kepada Bapak Hairil untuk berkenan memberikan tanda penghargaan kepada IBIKUS Goro 1957 yang akan diwakilkan oleh Bapak Wakil Rektor 1 Bidang Akademik, Bapak Dr. Haji Daniel Taib MM. Baik, kami haturkan terima kasih. Mohon maaf Bapak Hairil dan Pak Daniel, juga Ibu Warek dimohon untuk tetap berada di depan karena masih ada goodie bag yang akan diberikan oleh IBIKUS Goro kepada Kementerian Pemuda dan Olahraga. Baik, terima kasih Pak Hairil. Dilanjutkan dengan foto bersama Pak, mohon kesediaannya untuk tetap di depan dengan seluruh narasumber yang mengisi kuliah umum kewirausahaan pemuda pada siang hari ini. Kami juga mohon kesediaan kepada Ibu Eni Widayati selaku Warek 3, Ibu Dr. Mulyati selaku Ketua LPK, Bapak Ibu pimpinan dan pejabat IBIKA 57 lainnya.
Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu dari Kemenpora, juga Ibi Kosgoro, juga seluruh narasumber yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Kami haturkan terima kasih dan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baiklah Bapak Ibu dan seluruh hadirin yang kami hormati, acara berikutnya adalah pengumuman pemenang dari Pegadaian Syariah yang tadi pagi sudah kita saksikan bersama penyampaian materinya. Saya akan membacakan bagi peserta yang tadi sudah mengikuti rangkaian acara dari Pegadaian Syariah, inilah dia pemenangnya. Pemenang KKWP 7 Juli 2022 Ibi Kosgoro. Pertanyaan terbaik jatuh kepada Satria Nugroho. Dan Titin Alvinatun. Berikutnya pemenang kuis jatuh kepada Muhammad Salman Al-Farisi dan Lutfi Padilla. Lalu terakhir untuk pemenang Instagram jatuh kepada Nur Aini Vina. Itu tadi pemberian pemenang atau voucher dari Pegadaian Syariah, yang mana nanti secara teknis pemberian voucher tersebut akan dihubungi langsung oleh pihak Pegadaian Syariah. Lalu izinkan saya berikutnya membacakan voucher untuk 3 pemenang terbaik. Pertanyaan yang tadi sudah disampaikan oleh para peserta yang baik hadir secara langsung di Geraha Kosgoro maupun mengikuti secara virtual di tempat atau di rumahnya masing-masing. Yang pertama untuk pemenang secara online jatuh kepada pemenang pertanyaan terbaik jatuh kepada Ahmad Febi. Dan untuk pemenang yang berada di Geraha Kosgoro, pemenang pertanyaan terbaik jatuh kepada Elia dari Prodi Komunikasi dan Okta Rima. Baik Bapak Ibu, tak terasa rangkaian demi rangkaian acara sudah kita lewati bersama. Telah kita dapatkan juga segudang ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan ilmu yang telah kita dapatkan bisa kita implementasikan dalam kehidupan sehari-hari, khususnya dalam bidang kewirausahaan. Sebelum kami tutup, kami mengingatkan kembali kepada seluruh peserta yang hari ini hadir, baik secara virtual maupun secara langsung di Geraha Ibi Kosgoro untuk mengisi link evaluasi, karena ini akan berkaitan dengan pemberian sertifikat yang akan dikeluarkan oleh Kemenpora. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan seluruh peserta yang hadir, kepada seluruh narasumber, sehingga acara kuliah umum ini tak terasa dengan waktu yang luar biasa ini dan banyak sekali mendapatkan manfaat. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di lain kesempatan. Saya selaku MC dan mewakili panitia yang bertugas, mohon maaf apabila selama acara berlangsung ada perkataan dan perbuatan yang kurang berkenan. Akhir kata saya tutup, wabillahi taufik wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.